maka dia pun melepas masa kanak-kanaknya. Dia tidak lagi dipanggil gulam, tapi dia sudah berubah menjadi seorang syabab, anak muda. Sudah jadi anak muda. Ini masa muda bukan masa yang sembarang di dalam kehidupan manusia. Karena masa muda ini Allah akan tanya secara khusus pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Memang secara umum kita akan mempertanggungjawabkan semua usia kita. Akan tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang masa muda. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang napak tilas kehidupan manusia. Tadi kita sudah sampai pada fase pertama di dalam kehidupan manusia di muka bumi, yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini enggak perlu kita pikirkan kali. Yang sudah berlalu, yang dulu pernah menjalani masa kanak-kanak, enggak usah dipikirkan kali. Namanya juga masa kanak-kanak. Oh, Ustadz, saya teringat waktu masih kecil pernah nyolong timun tetangga. Ya namanya masih kanak-kanak. Belum terhitung apa-apa. Ya, ada seorang itu yang begitu dipikirkannya masa kanak-kanaknya. Enggak perlu dipikirkan kali masa kanak-kanak itu. Ya, itu sudah berlalu. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hidup kita hingga lewat masa kanak-kanak. Ada yang enggak lewat masa kanak-kanak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak tidak jadi anak-anak lagi? Ada yang nyesal, nyesal aku jadi orang dewasa. Tidak, ikhwani fiddin, itu adalah nikmat Allah. Allah melanjutkan kehidupan kita, menyempurnakan penciptaan kita hingga kita menjadi seorang manusia yang dewasa. Kita akan sampai pada suatu titik di mana kita akan melepas masa kanak-kanak kita. Dengan apa? Dengan masa baligh. Di mana dengan masa baligh ini kita keluar dari masa ghairu mukallaf kepada masa di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan perkataan kita. Sudah mulai dihitung dosa dan pahala. Dan masa baligh ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang 16 tahun sudah baligh, ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, tapi rata-rata 20 tahun itu sudah baligh semua. Ya, ada yang 20 tahun enggak balik-balik. Ya, balik itu kalau pada anak laki-laki itu tandanya adalah mimpi basah. Kalau pada anak perempuan dia mengalami haid, maka dia pun melepas masa kanak-kanaknya. Dia tidak lagi dipanggil gulam, tapi dia sudah berubah menjadi seorang syabab, anak muda. Sudah jadi anak muda. Masa muda. Masa muda ini juga ada batasnya, enggak terus muda terus, enggak Pak ya. Ada yang sudah lewat masa mudanya, batasnya sampai berapa? Wah, ini Ustadz membicarakan tentang umur, usia. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi kehidupan manusia itu dengan usia. Maka kita harus tahu usia, tahu umur. Jangan orang yang enggak kenal usia. Ada yang sini yang enggak tahu umurnya berapa. Keterlaluan itu, kan begitu ya. Lupa usia. Kita mesti tahu berapa usia kita. Sudah seberapa lama kita berjalan di atas muka bumi ini. Jadi mengenal usia itu adalah satu perkara yang penting di dalam hidup manusia. Karena Allah membagi hidup kita itu dengan usia. Batas masa muda itu yang dikatakan oleh Nabi sebagai syabab, yang Nabi menyuruh mereka dengan seruan beliau, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Siapa yang diseru itu? Yaitu orang yang usianya 20-40 tahun. Kepada mereka lah ditujukan khitab itu.
Walaupun ada yang menikah di bawah usia itu, belum lagi balik sudah menikah, ada. Tapi usia menikah ideal itu adalah usia muda, masa muda. Maka dari itu Allah menyuruh mereka, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jangan sampai telat nikah. Sudah enggak syabab lagi baru cerita nikah, terlambat. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas enggak nikah-nikah juga, kalau dia perempuan terancam jadi perawan tua. Kalau dia laki-laki terancam jadi jejaka tua, kan begitu ya. Enggak nikah-nikah seumur hidupnya, ada seperti itu. Maka Nabi menunjukkan khitab beliau, perkataan beliau itu kepada anak muda untuk menikah, anjuran, dorongan, motivasi untuk jangan sampai telat nikah. Nah, itu syabab. Jadi usia muda ini ada batasnya. Batasnya berapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Hingga ketika dia sampai kepada puncak usianya, syiddah, asyuddahu. Berapa itu? Wa balagha arba'ina sanah. Sudah sampai usia 40 tahun. Itulah batas masa muda. Di sini siapa yang usianya antara 20 sampai 40 tahun? Siapa? Kalau bukan saya, siapa? Nah, ini pasti masih muda ini. Berapa usianya? Dek, 22 tahun. Ini di awal masa muda, luar biasa. Ini masa muda bukan masa yang sembarang di dalam kehidupan manusia. Karena masa muda ini Allah akan tanya secara khusus pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Memang secara umum kita akan mempertanggungjawabkan semua usia kita. Akan tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang masa muda. Hingga Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an syababihi, tentang masa muda. Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Ya, kalau bagi orang yang masih menjalani masa muda, mungkin dia dapat menentukan jawabannya sekarang. Saya akan isi masa muda saya dengan karya yang hebat, berguna untuk Islam dan kaum muslimin. Dia masih bisa berbuat sekarang. Tapi kalau yang sudah lewat masa mudanya, yang sudah 40 tahun ke atas, itu masa muda tinggal kenangan. Ya tinggal kita ya memikirkanlah, merenungi kira-kira dulu waktu masih muda apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa kita habiskan dahulu masa muda kita? Itu bagi orang yang sudah lewat masa mudanya. Oh, Ustaz, ternyata dulu waktu masih muda masih suka dugem, merokok nggak putus, sholat bolong-bolong, belum kenal agama, belum kenal Islam, belum kenal kewajiban, belum tahu larangan, libas saja apa yang dilarang. Lalu bagaimana? Sudah lewat masa muda itu. Tidak ada jalan selain kita bertaubat kepada Allah. Nah, ini bagi orang yang sudah lewat masa mudanya. Nah, bagi anak-anak muda yang masih muda, masih terbuka kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengisi, menorehkan karya untuk masa mudanya, hingga dia dapat menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masa mudaku aku habiskan untuk ini dan ini. Masih terbuka kesempatan. Bagi yang sudah lewat masa mudanya tinggal menyesali. Masa muda ini masa keemasan. Kenapa kita katakan masa keemasan? Karena masih selaras, masih sejalan antara kemauan dan kemampuan. Itu anak muda. Tapi kalau sudah tua, kadang-kadang sudah enggak sejalan lagi antara kemauan dan kemampuan. Maklumlah sudah tua. Tapi kalau masih muda, masih sejalan itu antara kemampuannya dengan kemauannya.
Kalau sudah lewat masa muda, sudah NBTK namanya, nafsu besar tenaga kurang. Maklum saja kan begitu ya. Sudah, ya Pak ya. Bapak ini ngangguk-ngangguk dia. Ya, memang seperti itu, banyak kemauan tapi kurang kemampuan. Namanya juga sudah tua. Tapi anak muda seperti ini, wah. Itu masa muda. Rasulullah SAW memuji dan menjanjikan naungan nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah bagi anak muda yang menghabiskan hidupnya untuk ibadah. Mendapatkan anak muda seperti ini pada masa-masa yang penuh fitnah seperti sekarang ini sangat langka. Apalagi dunia yang penuh dengan godaan pada hari ini. Enggak seperti kita dulu waktu masih muda. Godaannya mungkin tidak sehebat anak-anak muda sekarang, di mana pintu untuk berbuat jahat terbuka luas. Manusia pada masa ini, saat sekarang ini sudah masuk kotak semuanya. Tahu masuk kotak, Pak? Ya, masuk kotak artinya ya hidupnya enggak lepas dari yang kotak itu. Kalau enggak nginpon, ngepet. Tahu ngepet? Main iPad, gitu. Bosan main iPad, buka laptop. Bosan laptop, nyalakan PC. Bosan PC, hidupkan TV. Bosan TV, balik lagi nginpon. Itu saja. Masuk kotak istilahnya. Enggak lepas dari yang kotak yang segi 4 itu. Itu hidup manusia sekarang. Dia dapat melihat dunia dengan jari jemarinya. Itu godaannya sekarang. Dulu kan ya Pak ya, waktu masa-masa muda kita, mana kenal yang namanya handphone? Nggak ada. Nonton pun paling-paling TVRI, filmnya si Unyil, ya kan gitu. Sekarang dia dapat melihat dunia. Ya, dari alat yang kecil itu. Jadi godaannya lebih besar. Maka kalau ada sekarang ini anak muda yang sungguh-sungguh ibadahnya, ia menghabiskan masa mudanya dengan ibadah, ini luar biasa ini. Termasuk salah satu tanda kebahagiaan seorang pemuda adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk dapat menuntut ilmu dari seorang alim min ahli sunnah. Berharap banyaklah pada anak muda seperti ini. Jadi masa muda ini masa yang sangat menentukan. Masa untuk berkarya. Ya, banyak yang dapat kita lakukan, banyak karya yang dapat kita tinggalkan. Mengumpulkan bekal ilmu sebanyak-banyaknya itu masa muda. Kalau sudah tua, mau hafal Quran juga susah. Istilahnya tangkap satu lepas satu. Itu dia kalau sudah tua menghafal Quran. Hafal satu ayat, lupa satu ayat. Hafal lagi satu ayat, lupa satu ayat. Tangkap satu lepas satu, itu istilahnya. Maklumlah otak pun juga sudah karatan istilahnya. Kalau dibongkar karatan sudah. Kalau anak muda ini ya masih otak masih cespleng, ya, daya ingat masih kuat, tenaga masih oke. Seperti yang saya katakan tadi, masih sejalan, masih selaras, berbanding lurus antara kemauan dan kemampuan. Kalau sudah lewat masa muda, enggak selaras lagi antara kemauan dan kemampuan. Jadi ingat bahwa masa muda ini akan kita pertanggungjawabkan secara khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita habiskan masa muda kita? Bagi yang sudah lewat masa mudanya, sudah lebih di atas 40 tahun, silakanlah tepuk dada, tanya selera. Artinya kita tahu jawabannya masing-masing. Dulu waktu masih muda apa yang kita lakukan? Untuk apa kita habiskan masa muda kita? Kita tentunya lebih tahu jawabannya daripada orang lain. Maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita nanti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan masa muda kita? Di mana Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa muda ini memberikan nikmat yang sempurna kepada seorang anak manusia. Kekuatannya, akalnya sempurna, dan puncaknya adalah 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddah, syiddah, umur hidup seseorang 40 tahun. Ada di sini yang 39 tahun.
Kalau ada berarti masa mudanya tinggal 1 tahun lagi. Namun tidak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah orang yang sudah lewat 40 tahun, kan begitu, ya, sudah enggak muda lagi, tidak syabab lagi. Maka kita yang sudah lewat masa mudanya harus sadar kita bukan anak muda lagi. Jadi jangan pecicilan seperti anak muda. Pecicilan tahu di bahasa Medan. Banyak tingkah. Itu. Tingkahnya seperti anak muda padahal enggak muda lagi. Ini orang yang lupa usia. Ya. Nah, itu masa muda, fase kedua di dalam kehidupan kita. Nah, masuklah kita fase ketiga di dalam hidup kita, yaitu masa kahulah. Kahul. Istilah orang Arab namanya kahul. Kalau dalam istilah kita namanya usia senja. Usia apa? Senja. 40 ke atas. Apakah usia senja ini tanpa batas? Juga berbatas. Batasnya berapa? 60 tahun. Ini jatah umur umat Muhammad. Karena kita sudah yakin, dan keyakinan ini mendarah daging. Islam itu agama yang mampu menuntaskan seluruh masalah kehidupan, termasuk rumah tangga. Tapi permasalahannya kenapa? Banyak rumah tangga muslim yang terhempas. Kenapa banyak rumah tangga muslim mahligainya rontok? Kenapa bahtera rumah tangga tidak sampai ke pantai? Padahal Rasul simpel mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, termasuk rumah tangganya, akan dipahamkan agamanya. Solusinya adalah belajar agama. Solusinya adalah belajar agama. Para ulama menegaskan, di antaranya juga Imam Asy-Syaukani, lunturnya keagamaan satu umat, kaum, ditandai di antara tanda yang paling mencolok adalah cinta tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan rame, dan benda-benda bertuah itu menjadi kebanggaan. Kenapa kita cari kebahagiaan di lorong-lorong, kuncup-kuncup, dan juga di beberapa sarehan atau pekuburan yang dinyatakan kuburan keramat. Bahkan kalau kita mau keliling ke semua daerah, Pak, ada tempat keramatan yang di atas namakan wisata rohani. Kesyirikan yang terang-terangan, kekufuran dipamerkan, dan yang lebih mengenaskan, Pak, orang sebanyak itu tidak ada satu lampu pun di kuburan. Wisata rohani. Hampir semua yang datang ke sana berkeyakinan siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan.